Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku mau ngebahas bagaimana cara mengetahui masa subur pada siklus haid yang tidak teratur. Kalau yang siklus haidnya teratur kan mudah banget ya. Kalau yang punya siklus haid yang gak teratur ini susah banget ngitungnya. Termasuk yang aku alami, kalau aku sendiri sih siklus haid aku nggak menentu, kadang 35 hari, bahkan kadang lebih dari 3 bulan karena aku PCOS gitu ya. Untuk mengetahui masa subur dari seorang wanita yang siklus haidnya nggak teratur, harus dievaluasi dulu selama 6-8 bulan. Jadi dari 6-8 bulan itu dicatat dulu berapa lama siklus haidnya. Contohnya yang pertama 30 hari, kemudian siklus berikutnya 35 hari, kemudian 32 hari. Biasanya rata-rata untuk wanita yang memiliki siklus haid tidak teratur itu pasti akan mundur terus gitu. Biasanya akan mundur seminggu kayak gitu. Atau lebih dari itu, bahkan sampai yang 2 bulan, 3 bulan kayak gitu kan. Setelah dievaluasi 6-8 bulan, kita mengetahui siklus terpendek kita dan siklus terpanjang kita. Misalkan siklus terpendek kita 30 hari dan siklus terpanjang kita 35 hari. Langsung dihitung kayak gini pakai rumus. Siklus terpendek dikurangi 18 dan siklus terpanjang dikurangi 11. Contohnya ini tadi. Siklus terpendeknya 30 hari dikurangi 18. Nah, hasilnya adalah 12. Nah, kemudian yang ini siklus terpanjangnya 35 hari dikurangi 11, hasilnya 24. Artinya, masa subur kamu dimulai pada hari ke-12 setelah hari haid pertama sampai hari ke-24 dari hari haid pertama. Nah, bagi kamu yang haidnya nggak teratur, kombinasikan juga perhitungan itu tadi dengan tanda-tanda masa suburnya. Jadi, ketika tanda-tanda masa subur, contohnya suhu badan basal kamu naik, kemudian lendir serviknya lebih mulur, lebih bening kayak putih telur. Nah, terus ada nyeri di bagian perut bagian bawah. Nah, kemungkinan kalian ada di masa subur. Jadi, gunakan waktu yang tepat untuk berhubungan agar berhasil hamil. Nah, kalau siklus haid kamu lebih dari 35 hari, contohnya 41 hari, 60 hari, kemudian ada yang 3 bulan kayak gitu, sebaiknya kamu konsultasiin ke dokter karena bisa saja kamu tidak mengalami masa subur. Loh, kok bisa ya? Jadi gini teman-teman, ini yang aku alamin juga. Siklus haid aku itu nggak teratur. Paling cepet itu 1,5 bulan baru mens, kemudian paling lama sampai 4 bulan. Jadi kan kita nggak tahu tuh masa suburnya di mana. Mau ngitung juga pakai rumus nggak ketemu juga hitungannya kan. Akhirnya aku periksa ke dokter dan hasilnya aku menderita PCOS. Kalau siklus haid yang normal itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Siklus haid yang normal adalah 21 sampai 35 hari. Kurang dari itu atau lebih dari itu berarti siklus haid kamu nggak normal. Kalau siklus haid kamu nggak normal, itu biasanya ada gangguan, baik itu di ovariumnya, hormonnya, atau sel telurnya, kayak gitu kan. Paling sering memang gangguan dari sel telur, atau sel telurnya kecil-kecil, atau PCOS, sel telurnya nggak berkembang. Nah, ini juga efek dari hormon kamu nggak stabil. Jadi, bagi kamu yang siklus haidnya di luar 35 hari, sebaiknya periksa ke dokter. Karena bisa saja kamu tidak mengalami masa subur. Karena seorang wanita dikatakan berada pada masa subur ketika dia menghasilkan telur dan telur itu bisa pecah, kemudian bisa dilepaskan dan menuju tuba falopi. Tapi apabila seorang wanita tidak bisa menghasilkan sel telur yang matang, tidak bisa dilepaskan ke tuba falopi, berarti dia tidak bisa mengalami masa subur. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya haidnya akan mundur dan tidak teratur. Akhirnya, selama satu siklus itu, si wanita ini nggak memiliki masa subur. Mau berhubungan kapan saja ya
akan mengalami kesulitan untuk hamil karena si wanita ini tadi nggak subur kayak gitu kan. Nah, jadi udah paham ya sekarang, siklus yang bisa dihitung adalah siklus yang normal. Meskipun haid tidak teratur, apabila masih dalam batas normal masih bisa dihitung, yaitu 21 sampai 35 hari. Kurang dari 21 atau lebih dari 35 hari berarti siklus haid kamu nggak normal. Jadi kalau siklus haid kamu nggak normal itu tidak bisa dihitung karena bisa saja kamu tidak mengalami masa subur. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat boleh share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum.